Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala habibunal mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallama, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa qala aidan latattabi'anna sunanal ladzina man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita ini termasuk orang-orang yang dipilih. Ya, sedikit atau banyak, maka kebaikan itu harus melekat dalam diri kita. Dan ketika mengamalkan agama, jangan pernah merasa bahwasanya ini untuk mereka, bukan. Tapi kebaikan itu untuk diri kita. Ya, kebaikan itu untuk diri kita. Jadi agar kita senantiasa semangat terus beramal, maka jadikan bahwasanya kita yang butuh dengan kebaikan. Ya Mas Arif ya, kita yang butuh dengan kebaikan. Kalau dalam hati kita ada rasa kita merasa butuh dengan amal, apapun yang terjadi maka kita akan beramal. Mau hujan kah, mau sepi kah, mau rame kah, pokoknya saya butuh dengan amal. Karena dengan amal pertolongan Allah akan datang. Ya, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada yang mulia Rasulullah SAW, manusia terbaik sepanjang sejarah. Mudah-mudahan kita yang berada di sini semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dan tidak lupa yang saya muliakan kepada Sohibul Bait, ya, Mas Arif dan Mbak Vina, semuanya teman-teman di sini. Mudah-mudahan semua hajat dan cita-citanya Mas Arif, niatnya Mas Arif dan Mbak Vina diselesaikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari haknya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan ya, sebelum kita mulai pengajian kita doakan buat mereka berdoa. Mudah-mudahan semuanya Allah lancarkan, urusannya Allah lancarkan, tidak ada kendala apa-apa. Ala hadhihin niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, jamaah ngaji Pelo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, penuh dengan kesusahan-kesusahan. Sehingga siapa orang yang senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan dia akan terhindar dari fitnah tersebut. Dan fitnah umat akhir zaman ini, Masya Allah, yang mendekati hampir kepada kekufuran. Fitnah umat akhir zaman ini fitnah yang bisa merubah seseorang dari Islam menjadi kufur. Kalau terus-terusan kita lakukan pekerjaan ini, wal ya'udzubillah min zalik, tanpa disadari, maka kekufuran akan masuk ke dalam diri kita. Dan kekufuran itu, kemurtadan itu bisa dari hal, dari gerakan badan kita. Kemurtadan itu bisa juga terjadi dari kolbun, dari hati kita. Dan kemurtadan itu juga bisa terjadi dari apa? Lisan, dari perkataan kita. Makanya kita harus senantiasa hati-hati. Ya, harus senantiasa hati-hati di zaman yang saat seperti ini. Tidak terasa kadang-kadang kita menyepelekan sunnahnya Rasulullah. Kadang-kadang kita bercanda kepada sesama muslim pun, yang bercanda tersebut hampir mendekatkan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Besok khutbah di mana hari Natal? Itu kan kayaknya main-main. Tapi kalau seandainya ada keyakinan dalam hati, ya, bercanda tersebut ada keyakinan dalam hati,
maka seketika itu bisa jadi murtad. Hati-hati. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari mara bahaya fitnah ini. Dan ini sudah nas Al-Qur'an. Ini sudah nas Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada kita agama Islam sebelum kita mengikuti mereka. Sedepak demi sedepak, selangkah demi selangkah. Maka orang-orang Yahudi ini buat cara. Bagaimana caranya nih? Agar mereka ini bisa mengikuti kita. Karena mereka paham hancurnya mereka ketika umat ini bersatu. Jadi ketika umat ini telah bersatu dalam kebaikan, maka mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi. Umat Islam ini nanti akan bersatu, tapi masanya nggak lama, hanya 9 tahun. Masanya nggak lama, hanya 9 tahun. Dan setelah 9 tahun Allah turunkan angin yang sangat lembut, sehingga semua orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali rusak lagi ini dunia. Maka dia buat cara. Akhirnya apa? Sekarang bikin cara diadu domba. Kemudian bikin cara lagi sekarang yang lebih parah tuh dari handphone. Ya, berita-berita yang tidak tahu kita alurin dari mana, yang mengadu domba antara kelompok A dengan kelompok B, sesama muslim padahal nggak tahu dari mana itu ceritanya, akhirnya kita share. Maka inilah ridhonya mereka. Sehingga kalau kita sudah mengikuti mereka, mereka akan ridho. Maka na'udzubillah min zalik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'anna sunanal ladzina man qablakum. Nanti akan datang kepada umatku ini banyak dari kalangan umatku yang mengikuti amalannya umat-umat terdahulu. Sunanal ladzina man qablakum. Cara-cara umat terdahulu yang menjadikan mereka kufur, maka akan terjadi kepada umat ini. Ya, akan terjadi kepada umat ini. Hatta law dakhalu fi hujri dobbin. Kalaupun seandainya kekufuran itu masuk ke dalam lubang semut, maka umat ini pun akan mengikutinya. Nauzubillah. Sebentar lah, kemarin lagi kita sudah bahas ya, malam Rabu kemarin. Ya, bagaimana masalah yang setiap tahun pasti terjadi kerumitan ini. Mukhtalif bainal ulama, perang tuh. Yang perang bukan mereka, tapi kita. Bagaimana hukumnya ketika seseorang mengucapkan selamat kepada temannya yang bukan non muslim? Perang. Nah, sekarang akan terjadi lagi ke depan ini. Beberapa hari ke depan. Masalah bulan, masalah hari ternyata tidak ada masalah sebenarnya. Masalah tahun tidak ada masalah. Yang jadi masalah kebiasaannya itu. Caranya kita bagaimana ketika menyikapi hari itu terjadi. Kenapa? Karena tidak ada hari yang jelek. Tidak ada bulan yang tidak ada bulan yang jelek. Dalam Islam tidak ada tahun yang jelek. Yang jelek itu kebiasaan kita menyikapi mereka dengan mengikuti caranya orang-orang terdahulu yang menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya tentang hukum, apa sih hukumnya merayakan tahun baru? Hukumnya ada 5. Ada haram, ada halal, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kalau seandainya dia merayakan tahun baru tasyabbuh. Tahu tasyabbuh apa artinya tasyabbuh? Mengikuti mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah haram. Mutlak. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan khaliful yahud wan nasara. Jangan sekali-kali kalian sama dengan mereka. Contoh, ketika bulan Muharram ada tanggal 9 dan 10 Muharram dalam hadis sahih. Ya, Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura. Biasanya itu
teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berpuasa di tanggal 9 dan 10 itu. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya setahun yang telah lalu. Kalau dia berpuasa di tanggal 10, maka dia akan diampuni dosanya tahun yang akan datang. Satu masa, ini asbabul wurud. Asbabul wurud tuh hadis itu terjadi ketika kapan? Sebabnya bagaimana? Rasulullah SAW pergi ke Mekah di tanggal itu. Di tanggal 9 Muharram itu. Maka Nabi mengatakan kepada penduduk Mekah, apa yang kalian kerjakan? Perhatikan nih. Apa yang kalian kerjakan? Orang-orang kafir mengatakan, kami sedang mengerjakan puasa di bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, ya. Dan disebut dengan Asyharul Hurum. Pertama apa? Muharram. Yang kedua Zulqi'dah, ya, atau Zulqa'dah. Kemudian ada yang mengatakan bulan Rajab, ya. Salasun mutawalliyatun, 3 berurutan. Ya, yang satunya terpisah. Yang berurutan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang terpisah 1. Bulan Rajab. Bulan Rajab. Itu disebut dengan Arba'atun Hurum. Kenapa disebut dengan Arba'atun Hurum? Karena pada 4 bulan tersebut Islam tidak boleh berperang kecuali mereka yang ngajak perang duluan. Ya, nggak boleh angkat senjata. Baik, kembali ke cerita bulan Muharram. Di antara Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Muharram karena pada bulan Muharram banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh dan pertolongan Allah pada bulan tersebut. Di antaranya adalah pada bulan Muharram, persis di tanggal 9 dan 10 itu, Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa dari kejaran Firaun. Nabi Musa ditolong oleh Allah ketika beliau dikejar oleh Firaun laknatullah alaihim bersama pasukannya di depan lautan, di belakang pasukan Firaun, di kanan kiri bukit. Sehingga kaum yang dibawa oleh Nabi Musa, Bani Israel yang beriman, mereka mengatakan inna lamudrokun, kita ini celaka wahai Musa. Tapi ketika ada seorang pemimpin yang hatinya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya menggantungkan hanya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib dimintai pertolongan, Nabi Musa mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, Allah sama saya. Ketika Nabi Musa mengatakan tidak, Allah bersama saya, tidak, ya, Allah bersama saya, maka saat itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukul lautan tersebut dengan tongkat yang kamu pegang. Idrib bi'asokal bahar. Maka dipukul lautan tersebut, kemudian itu lautan terbelah menjadi 12 bagian. Karena kenapa menjadi 12 bagian? Kaumnya Nabi Musa ada 12 kelompok. Ada 12 suku. Qadarullah ala masyafa'al. Nabi Musa dengan kaumnya selamat. Di laut yang sama, di jalan yang sama, di tempat yang sama. Kaumnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah karena beriman kepada Allah. Tapi kaumnya Fir'aun, di tengah-tengah ketika Fir'aun dengan bala tentaranya laknatullah alaihim, di tengah-tengah lautan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala satukan lagi. Akhirnya Fir'aun mati tenggelam bersama bala tentaranya yang tidak beriman kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada bulan Muharram, persis pada tanggal 9 Muharram. Rasulullah SAW datang dari Madinah ke kota Mekah. Yang waktu itu kota Mekah masih banyak orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW ingin berdagang. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat keadaan Mekah ini sepi. Dan Nabi bertanya, ma hadzal yaum? Hari apa ini? Mereka mengatakan ini tanggal 9 Muharram, sehingga kami berpuasa. Kenapa kalian berpuasa? Kata Rasulullah.
Karena kami anak cucunya Bani Israel, dan dari Bani Israel adalah seluruh para anbiya. Di situ Nabi Musa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pantas untuk menghormati kakek kami yang bernama Musa alaihissalatu wassalam. Ya, ada yang mengatakan orang tuanya Nabi Musa namanya Imran. Dalam kitab tafsir dikatakan seperti itu. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau ditolong oleh Allah pada tanggal ini. Maka untuk memuliakan kemenangan beliau, maka kami berpuasa. Jadi gini, orang-orang Arab itu kalau ingin menyambut kedatangan tamu, mereka berpuasa untuk memuliakan tamu itu. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Fanahnu aula bi Musa minkum." Hei, yang lebih pantas berpuasa untukmu satu saya. Dan waktu itu Rasulullah juga dalam keadaan puasa. Berarti kan kayak sama kan? Coba bayangkan Rasulullah. Kesamaannya Nabi dengan orang-orang kafir itu tidak disengaja. Tapi Nabi mengatakan, la in istu, kepada para sahabatnya, kalau seumpama aku hidup nanti tahun depan, ya, maka kita akan berpuasa di tanggal 9 dan 10. Di tanggal 9 dan 10. Dalam hal seperti itu, Nabi tidak mau sama. Padahal Nabi itu sudah jelas masuk ke dalam surga. Tapi Nabi nggak mau sama amalannya dengan orang-orang kafir. Kenapa? Kalau kita sama amalan kita dengan orang-orang kafir, maka murka Allah akan datang kepada kita. Lain istu ila qabilin. Kalau seumpama aku hidup tahun depan, kata Rasulullah, maka kita akan berpuasa 2 hari. Kapan itu? 9 dan 10. Khaliful Yahud wan Nasara, kata Nabi. Para sahabat tanya, untuk bagaimana ya Rasulullah, untuk apa kita berpuasa 9 dan 10? Untuk membedakan amalan kita dengan amalan mereka. Bisa diterima di sini? Jelas di sini ya? Loh, sekarang ada orang beriman yang mengaku beriman, yang mengaku Islam, tapi amalannya bertasyabuh kepada mereka. Dari gaya bicara mengikuti orang kafir, dari gaya berpakaian mengikuti orang kafir, dari gaya rambut mengikuti orang kafir. Bahkan amalan-amalan keseharian orang kafir kita ikuti. Nauzubillah. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan kaum yang dia tiru ketika di dunia. Kepada siapa kita cinta? Nauzubillah. Kalau kita cinta kepada orang-orang soleh, pasti kita akan dibangkitkan di belakangnya orang-orang soleh. Tapi kalau kita cinta kepada orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah murka kepadanya, wal ya'udzubillahi min zalik, kita pun akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti menjelang hari raya hari tahun baru ini, maka sifat kita bagaimana? Keadaan kita bagaimana? Kalau kita tengah malam sibuk, lalai, kita bakar petasan, kita bergembira mengikuti mereka, maka amalan yang seperti itu amalan yang menjadikan diri kita murtad dari Islam. Hati-hati nih, hati-hati. Hati-hati seperti ini. Kalau kita meniru mereka, nauzubillah, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, kemaksiatan terbesar dalam 1 tahun ya malam tahun baru. Kata Habib Munzir al-Musawa, Allah yarham. Kemaksiatan tertinggi, terbesar di seluruh dunia, kapan itu? 1 malam itu saja. Hati-hati. Kalau kita dalam malam itu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan nauzubillah bisa langsung memberikan azab. Berapa tahun yang lalu di Aceh, persis kan malam Natal itu ya? 26 Desember. Setelah merayakan itu, kemudian dia malam 26-nya, malam 25-nya dia berpesta-pesta, nauzubillah, dia lupa kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka teguran. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kata Allah, ketika mereka lupa kepada aku. Kadang-kadang kita kalau suka dapat nikmat nih lupa. Wah, ini lupa, ini pokoknya kayak nih dari gua.
Gue bisa seperti ini nih karena hasil kerja saya. Ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu, sehingga mereka tertawa. Bima utu akhadnahum baghtah, dengan apa yang aku berikan kepada mereka. Fa idzahum mublisun, tiba-tiba mereka waktu pagi udah bingung. Ada apa ini? Banjir datang, gempa bumi. Itu pun akan terjadi kepada kita. Kalau kita pada waktu malam, nauzubillah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah harinya, tadi saya bilang. Bukan masalah bulannya, bukan masalah tahunnya. Yang dijadikan masalah adalah kebiasaan kita bagaimana. Kalau kita senantiasa kebiasaan kita mengikuti gaya mereka, maka wal ya'udzubillahi min zalik, Allah akan murka kepada kita. Nabi aja tidak mau sama dengan mereka, masa iya kita mau sama dengan mereka? Terus Pak Ustadz, bagaimana seandainya kalau kita di malam tahun baru itu kita kumpul-kumpul keluarga, baca Yasin, nggak apa-apa. Ya, tapi apa? Kita bisanya kan di malam tahun baru doang. Mungkin karena itu besoknya kan hari libur. Maka nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu ada lalai dan tasyabuh kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang alhamdulillah di Jakarta ini semenjak ada majelis-majelisnya para habaib, ya, majelis-majelisnya para ulama, maka setiap tahun baru mereka semuanya, beliau-beliau semuanya dari masjid ke masjid. Daripada tidak karuan, bakar petasan yang nggak karuan seperti itu, habis-habisin duit juga kan? Ya, mendingan tidur. Ya, tidur lebih baik. Kalau kita tidur niatnya menghindari dari perkara yang maksiat, maka itu jauh lebih sempurna, lebih baik. Bahkan itu hukumnya menjadi wajib. Contoh, dari gue nanti malam tahun baru mah gue pokoknya tidur aja deh. Untuk apa? Terhindar dari maksiat. Tidur seperti itu, walaupun tidurnya ngorok sampai waktu subuh, maka dalam tidurnya dia akan mendapatkan pahala terus. Yang penting jangan ketinggalan sholat subuh. Ya, jangan ketinggalan sholat subuh. Kalau ketinggalan sholat subuh ya caur juga. Iya. Niat untuk apa? Terhindar dari maksiat. Tapi dia malah meninggalkan sholat, lebih parah lagi itu. Ya, karena kemaksiatan tertinggi adalah meninggalkan sholat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hinakan dia. Fawailul lil musallin, celakalah buat orang-orang yang sholat. Yang sholat celaka bagaimana yang nggak sholat. Terus ada orang bilang begini sekarang, saya mah nggak sholat, yang penting buat baik. Ya justru itu, kalau kamu buat baik aja nggak sholat, nggak akan diterima. Karena pondasinya Islam adalah sholat. Sholat itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti kepala pada anggota badan. Kalau mohon maaf sekali, kalau ada orang nggak punya tangan, masih hidup nggak? Hidup ya. Suka lihat nggak? Ada orang yang nggak punya, cuman sebelah gini. Waktu itu berapa tahun lalu aku pernah Istimewa Cikampek kita Bang Andi. Orang tuh jalannya pakai ember Mas Arif. Pakai ember. Dia jalan pakai ember gitu. Jadi badannya nggak ada setengah. Jalan. Waktu komat dia buru-buru lari dengan tangannya tuh. Masih teman-teman di sini, khususnya di sini, pernah ketemu nggak sama orang yang nggak punya kepala? Gimana? Hah? Nggak punya otak banyak. Yang nggak punya kepala ada. Pasti takut. Nabi bilang, sholat itu seperti kepala pada anggota badan. Sedekah rajin, oke. Ya kan? Kemudian dia berbuat apa? Punya akhlak baik, silakan, bagus. Tapi nggak sholat, ya sama aja bohong. Seperti setan yang berjalan di atas dunia. Maka kalau kita ingin menghindar diri kita dari maksiat, tapi malah kita meninggalkan sholat, itu yang salah. Ya, perbaikilah sholat kamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki semua urusan kamu. Man hanat alaihi sholat fahuwa indallahi ahwan. Siapa yang main-main sama sholat, Allah hinakan dia. Dunianya hina, akhiratnya juga akhiratnya hina. Kenapa sekarang umat ini semberaut hidupnya? Karena dia tidak pernah bersungguh-sungguh untuk menjaga sholatnya. Di mana-mana ribut, di mana-mana adu domba, di mana-mana namimah, sum'ah, hasud. Cuman satu, karena mereka tidak bisa menjaga sholat mereka.
Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah orang yang senantiasa menjaga sholat mereka. Bahkan mereka mengatakan ketika Rasulullah SAW menyampaikan nikmatnya surga kepada mereka, kata Nabi, di surga udah nggak ada lagi sholat. Mereka bersedih. Kenapa kalian bersedih? Kamu masuk surga semua. Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa merasakan nikmatnya surga kalau tanpa sholat? Coba. Kalau kita, yes, nggak ada sholat lagi. Kalau kita nggak ada sholat lagi, udah yes kita mah, udah aman. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kita karena kita mengikuti gaya hidupnya mereka. Jangan sampai almarhum ma'aman ahbabta, kata Rasulullah SAW. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka kita kan orang cerdas. Kita ini orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akal kita ini Allah Subhanahu Wa Taala taruh di atas kepala ini gunanya untuk berpikir. Kita berpikir mana yang hak, mana yang batil. Ini kira-kira baik nggak sih ya? Kalau saya mengerjakan seperti ini kira-kira boleh nggak ya kalau saya mengerjakan seperti ini? Dan Nabi SAW paling benci kepada 3 hal. Di antara salah satu dari 3 hal itu adalah idha'atul mal, yaitu israf, berlebihan dalam menggunakan harta. Kita kalau beli sesuatu yang gak ada manfaatnya, Nabi udah gak suka. Mau gak disukain sama Nabi? Kita capek-capek cari duit, tiba-tiba kita habiskan untuk malam itu yang sifatnya, yang gak ada sifatnya lah itu. Ngabisin duit, lalai, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang seperti itu orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sudah benci kepada kita, maka kita nggak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup yang dicari bagaimana Allah tolong kita, betul nggak, Bang Alvin? Yang dicari bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita. Dan sering saya sampaikan dalam setiap pengajian saya dimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita kalau kita mengikuti gayanya orang-orang yang ditolong oleh Allah. Imam Malik rahmatullah alaih beliau mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwalaha. Umat ini tidak akan pernah bisa dicetak menjadi baik. Umat ini, kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, umat ini tidak akan pernah dicetak menjadi baik kecuali mengikuti orang-orang baik terdahulu. Jadi syarat mutlak agar kita ditolong oleh Allah, maka kita harus mengorbankan diri kita, menyandarkan hidup kita kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Siapa sih yang orang-orang yang Allah ridhoi? Ya jelas para sahabat. Para sahabat masih hidup di dunia, tapi namanya sudah selalu dipanggil oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar tuh lulusan emperan Masjid Nabawi. Bukan S3, S4, S sampai S kebelenger itu, tidak. Ya. Tapi walaupun tinggal di emperan Masjid Nabawi, surga selalu panggil namanya. Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat yang lain adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya bagaimana hidup kita 24 jam mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Sayyidina Umar mengatakan, ya, dalam riwayatnya, sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepada seorang hamba yang hidupnya tidak mengikuti orang-orang soleh. Allah melaknat kepada seorang hamba, kata Sayyidina Umar, yang hidupnya tidak mengikuti gayanya orang-orang soleh. Kadang-kadang kita berpakaian tidak disengaja, tapi gayanya mengikuti gayanya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan berpakaian seperti itu, kadang-kadang kalau kita pakai jubah pun, kalau kita isbal, ya tidak ikut cara Nabi. Isbal tuh yang ngegeleser sampai bawah banget itu, ya, nggeser sampai bawah. Itu bisa murtad kita seperti itu. Kenapa? Nabi mengatakan gaya sombongnya orang-orang dulu tuh, kata Rasulullah, kalau pakai pakaian tuh selalu
menutupi mata ngelewatin mata kaki. Kayak sepele kan? Sepele enggak? Tapi itu udah nasnya Nabi, udah nasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Nabi, udah kita nggak usah kerja, kita nggak usah apa. Pokoknya kita taat aja udah, jangan tanya-tanya, jangan seperti Bani Israel. Ya, Bani Israel itu selalu bertanya kepada Nabi Musa, dikasih makanan langsung dari surga 40 tahun tanya, ya Musa, bilang sama Tuhan kamu tuh Allah, bosan makan dari surga. Akhirnya saat mereka bosan dapat makanan dari surga, saat itu juga Allah berhentikan dan dia nggak mendapatkan makanan selama 40 tahun. Kenapa? Karena banyak tanya. Banyak tanya. Hati-hati kita juga. Pokoknya kalau ini perintah Allah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ini perintahnya Rasulullah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah umat ini akan menjadi baik. Ya. Bagaimana agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka diantaranya adalah mengikuti salafus soleh. Kemarin sudah kita bahas tentang salafus soleh. Kemudian yang kedua, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak murka kepada kita, kata para ulama, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertolongan Allah dekat dengan orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bebas bentuk salawatnya bagaimana aja bebas. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Karena menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan kebaikan langsung. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya. Maknanya apa? Akan mengampuni dosanya 10 kali. Bareng-bareng salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini dosa kita telah hilang. Kalau seandainya kita baca salawat lagi, ya hilang lagi dosa kita. Jadi menyebut nama Rasulullah tuh Masya Allah gak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Beruntunglah orang yang menjadikan Rasulullah sebagai tujuan hidupnya. Bangun tidurnya Nabi seperti apa? Makannya Nabi seperti apa? Istirahatnya Nabi seperti apa? Nabi masuk kamar mandi seperti apa? Kita masuk kamar mandi dengan kaki kiri ikut sunnah dapat pahala. Ditolong oleh Allah, Allah ridha sama kita. Tapi kalau kita nggak ikut Rasulullah SAW, walaupun tempatnya di masjid, masuk ke dalam masjid pakai kaki kiri, dalam masjid teriak-teriakan, nggak niat itikaf, walaupun tinggalnya di masjid, tapi malah mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Pernah satu masa beliau lewat bersama Rasulullah ke satu tempat. Dan waktu itu tempat yang Abdullah bin Umar lewat dengan Nabi ada pohon tumbang. Ada pohon tumbang. Maka Nabi lewat situ dalam keadaan membungkuk. Ini kecintaan para sahabat kepada Nabi ini. Pokoknya 24 jam hidupnya pengen cara Nabi. Harus seperti Nabi, bukan pengen cara Nabi, harus seperti Nabi. Jangan sampai ada yang berselisih. 15 tahun kemudian Abdullah bin Umar pun sudah dewasa. Dan lewat di tempat yang sama yang waktu itu pernah lewat dengan Rasulullah. 15 tahun kan masa lama dong, masa panjang. Itu pohon udah nggak ada Bang Arif. Tapi beliau lewat situ dalam keadaan beliau menunduk. Coba 15 tahun udah lama kan. Rasulullah udah wafat. Abdullah bin Umar lewat situ, beliau dengan bawa pasukan. Kata beliau gini, tunggu. Pernah aku lewat sini, Nabi nunduk jalannya. Ada yang bilang, itu kan dulu waktu Rasulullah masih hidup.
Dan mungkin ada sesuatu yang menghalangi, betul. Ada pohon yang tumbang. Nggak apa-apa katanya, aku pengen ikut cara Nabi aja. Masya Allah. Semuanya ikut tuh, taat kan. Karena yang mimpin waktu itu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, yang menjadi pemimpin. Ketika semua pasukan ikut nunduk, ternyata benar. Ada anak panah yang ingin melukai mereka semuanya. Dengan barokah ikut Nabi, dengan barokah ikut Rasulullah, yang waktu itu udah nggak ada pohon yang menghalanginya itu. Anak panah lewat aja, selesai semuanya. Jadi mereka satu pasukan nggak ada yang meninggal dunia. Itulah hebatnya mengikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang kita malu mengamalkan sunnah, coba. Kita sekarang nggak percaya diri mengamalkan sunnah. Wah, nggak usah deh. Sekarang nih kita zamannya udah nggak zaman pakai jubah. Zamannya udah nggak zaman berjanggut. Ya kan? Orang mereka aja biasa aja kalung salib ya. Besar. Mereka nggak malu, mereka mengatakan nih Tuhan saya nih. Masa iya kita malu sih bawa siwak? Itu apaan tuh? Kayu. Gunanya untuk apa? Ya pakai siwak lah. Aneh ya orang Islam ya. Kayu digigit-gigit, nggak jadi masalah. Yang penting ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para sahabat. Sehingga para sahabat itu apapun keadaan mereka, mereka harus mengikuti bagaimana dulu Rasulullah berbuat. Nabi makan pertama 3 jari pertama. Maka para sahabat ikut-ikut 3 jari. Kemudian di tengah-tengah makan 5. Cari lauk yang paling dekat. Para sahabat ikut seperti itu. Pokoknya apapun amalan yang kita sandarkan kepada caranya Rasulullah pasti mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Pasti mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi. Ini orang yang bukan nggak taat ya. Gimana ya kalau cerita buat sahabat tuh. Dalam perang Uhud. Kata Nabi begini, atur strategi ya. Yang di atas jangan turun sebelum ada aba-aba dari saya. Ini kata Rasulullah. Ini semoga Allah ampuni saya ya. Karena cerita Uhud ini ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan kalah, ada yang mengatakan menang. Kalau kita ambil versi yang menangnya aja ya. Agar tidak adab. Agar apa? Agar menjaga adab kita kepada para sahabat. Di atas nih, di Bukit Rumat, terdengar kalau di bawah ini udah menang. Yang bawa berita hoax itu orang munafik. Yang bawa berita hoax itu orang munafik. Sebagian mengatakan begini, udahlah kita turun, orang udah menang kok. Sebagian lagi mengatakan jangan, belum ada aba-aba dari Rasulullah. Itu kata para ulama, mereka di atas Bukit Rumat tuh lama. Jadi nggak ada serangan ke mereka, di bawah pun nggak kelihatan perang. Ya, akhirnya sebagian turun. Terus, karena di atas sudah tinggal dikit, ikut turun juga. Nah ternyata waktu itu Khalid bin Walid yang masih kafir, dia ngelihat, wah Bukit Rumat kosong. Akhirnya dia balik arah. Yang dia tadinya udah mau kembali ke Mekah, balik arah, kita naik ke Bukit Rumat. Nanti teman-teman yang umroh, ya mudah-mudahan bisa umroh semuanya, ya dengan barokahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah. Nanti kalau ziarah ke Bukit Uhud, nanti ada di bawah bukit ada namanya Bukit Rumat. Itu tempatnya para sahabat. Dan alhamdulillah saya bisa naik ke sana. Pengen tahu cari waktu itu, pengen tahu. Akhirnya naik ke atas. Di atas udah nggak ada orang. Itu pasukannya Khalid bin Walid yang waktu itu Khalid bin Walid masih kafir, tinggal manahin aja. Karena kan posisinya Uhud itu seperti ini, kayak Bangkok. Udah tes. Itu kata para ulama apa? Karena tidak taat. Karena tidak taat. Tapi Allah balikan. Mereka yang terbunuh syahid dalam medan Uhud, Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain dan kembali maju berperang. Dan akhirnya sebagian ulama mengatakan bahwasanya perang Uhud pun menang. Tapi kebanyakan para ulama dari perang Rasulullah SAW yang kalah di perang Uhud. Karena satu itu tadi. Ya,
Karena satu. Berbeda dengan ada orang begini. Ada dua sahabat nih. Rombongannya Bang Arif sama rombongannya Bang Alvin. Dikirim ke satu tempat. Oke lah, anggaplah satu tempatnya misalnya ke Bukit Badar. Kata Rasulullah, kalian jangan berhenti sebelum sampai. Ya, apapun yang terjadi. Di tengah-tengah perjalanan, azan asar waktu itu. Azan asar. Bang Alvin diam, bilang sama Bang Arif, saya asar dulu. Kata Bang Arif, enggak, ini perintah Nabi. Kata Bang Alvin, kalau kita terus jalan sampai bukit tersebut, sampai tempat tujuan, maka kita enggak dapat sholat asar. Akhirnya Bang Alvin sholat asar, berhenti dulu, Bang Arif dia melanjutkan perjalanan. Dan betul, sampai ke tempat yang dituju, yang diinginkan oleh Nabi, ternyata Bang Arif sudah masuk waktu maghrib. Bang Alvin melanjutkan perjalanan bertemu di waktu Isya. Dan ternyata keduanya dilaporkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, semuanya benar. Kenapa? Bang Alvin dia diam, berhenti sholat asar, karena apa? Menghormati waktu sholat. Bang Arif dia melanjutkan ke tempat yang dituju oleh Rasulullah, walaupun seperti meninggalkan sholat, tapi itu perintahnya Rasulullah, itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena taat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya cuma satu, taat aja udah. Jangan pernah ada benar nggak ya? Masa iya sih? Allah mengatakan wa ing tuti'uhu tahtadu. Siapa yang taat dapat hidayah. Kalau Nabi mengatakan kalian jangan sama dengan orang Yahudi, udah ikutin. Ya, kalian jangan sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka ya kita harus ikutin. Jangan cari dalil-dalil pembenaran deh. Ya, kadang-kadang kita nyari dalil pembenaran. Wah, ini kan buat senang-senang aja nggak apa-apa lah, Ustadz. Yang penting anak senang bakar petasan gitu. Ya kalau hatinya menyenangkan anak, tidak ada mengikuti gaya mereka, nggak apa-apa. Hukumnya jadi mubah. Makanya kalau bicara tentang hukum di sini mukhtalif bainal ulama. Ya ada haram, ada mubah, ada makruh. Begitu Pak. Tapi untuk lebih hati-hatinya, untuk lebih ikhtiyatnya, kalau saya menyarankan mendingan tidaklah. Tidur. Ya. Hah? Ya udah istighosa. Nanti dapat undangan dari Pak Gembus. Jumat malam Sabtu ada istighosa bersama di rumahnya ya. Di rumahnya sekalian merayakan ulang tahun ibunya. Insya Allah semuanya hadir insya Allah ya. Kita zikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita zikir, aturan Allah pengen kiamatkan besok tuh nanti gara-gara kita zikir, jadi Allah tangguhkan. Karena Nabi mengatakan orang yang berzikir kepada Allah itu akan merubah keadaan. Akan merubah keadaan. Dalam riwayat dikatakan begini, ada orang ahli maksiat, ada satu tempat maksiat, maka bisa untuk merubah maksiat tersebut, kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya keberanian, maka kata para ulama, kamu zikir di situ. Nggak beranilah zikir di situ, ya udah zikir dekat tempat itu. Alhamdulillah, sudah banyak ceritanya, barokahnya zikir di tempat yang dekat sama maksiat itu sekarang jadi masjid. Contohnya Masjid Jami Kebonjeruk. Tahu nggak Masjid Jami Kebonjeruk? Ya, markasnya Jamaah Tabligh. Itu kan belakangnya Bang Andia kan? Masya Allah, kayak apa ya? Kayak doli. Sekarang jadi dapurnya masjid. Itu nggak pernah mereka hancurkan, tidak. Bakar enggak, zikir Bismillah, Allah. Dengan sendirinya mereka kan malu. Oh iya ya. Udahlah, qadarullah ala masya'afa'al. Akhirnya sekarang jadi tempat masak ya. Jadi dapur belakang. Ada di rumah di tempat saya. Risaunya kukuh. Ini orang tiap hari main judi terus. Dia bilang sama saya, anak muda, Tat, gimana ya Tat, kita nggak punya kekuasaan. Terusnya penguasanya juga ngediemin aja. Ya udah, kita buat zikir aja dah, saya bilang gitu. Setiap habis maghrib kita ke situ, lewat sembari baca hasbunallah. Hasbunallah. Ini cerita nyata nih, real. Ya masanya lama, hampir setahun. Alhamdulillah. Sekarang gitu tempat jadi tempat ngaji. Jadi tempat ngaji saya malah sekarang.
Gitu jadi tempat ngaji. Jadi sekarang kalau ngaji malam Kamis nggak di masjid. Karena saya punya pengajian malam Kamis itu sama remaja masjid ya. Sekarang tempatnya di tempat itu. Bahkan mereka yang mereka yang memberikan fasilitas itu. Tan, nanti anak-anak remaja kalau ngaji di sini aja. Dikasih kulkas, dikasih. Itu kita bilang, ini barokahnya subhanallah ya. Iya. Jangankan yang dekat loh. Nabi mengatakan orang yang berzikir dan duduk dalam majelis taklim 40 rumah kanan kiri, depan belakang, atas bawah kalau ada semua mendapatkan ampunan Allah. Ini di Tengkleng nih, sekarang kita ngaji. Tanpa disadari nih, dari sini kita ngaji berapa banyak orang yang dapat hidayah sekarang ini. Karena di sini pasti ada orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngantuknya Bang Alpin maksain ke sini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Alpin ya ngantuk-ngantuk pulang kerja suka ngantuk, ya Allah. Tapi karena pengen ngecas iman. Bang Arif tadi ngomong pokoknya ada orang nggak ada orang, pokoknya malam Senin malam Selasa malam Rabu itu pokoknya wajib buat ngecas iman. Itu barokahnya orang-orang yang seperti itu, yang ada perjuangan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berubah. Maka dari situ nanti akan Allah datangkan hidayah. Nggak terasa, sama kita nggak kerasa. Tiba-tiba di Amerika dapat hidayah. Barokahnya apa? Itu loh. Ada hambaku sedang duduk dalam majelis taklim. Kita duduk di sini tidak terasa, anak kita nanti yang akan mendapatkan hidayah. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari datangnya ke Abu Jahal. Dan nggak pernah ke Ikrimah. Rasulullah datang ke Abu Jahal dan nggak pernah ke Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Tapi yang masuk Islam siapa? Ikrimah. Padahal Nabi kalau datang ke Abu Jahal itu Ikrimah lari. Datang nih, paman, ucapkan la ilaha illallah paman. Ikrimah tuh langsung lari, ini apaan sih nih? Tapi qadarullah. Bapaknya mati, enggak lama 3 tahun atau 2 tahun itu Ikrimah datang kepada Nabi, asyhadu alla. Enggak ada yang ngajak. Enggak ada yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat tanya yang lainnya, Ikrimah, katanya kamu nggak masuk Islam. Hei, bukan saya masuk Islam, tapi Islam masuk dalam hati saya. Jadi kebaikan itu harus kita buat, ya. Maka insya Allah teman-teman nanti kita istiqomah terus ngaji di sini, apapun keadaannya. Dari sini yang kelihatannya kayak sepele seperti ini, di hadapan Allah kita mulia sekali. Kalau seandainya matanya Pak Hakim Yustiar, Bang Arif, Bang Alpin dikasapkan oleh Allah, maka demi Allah dari tempat ini sampai Sidratul Muntaha, malaikat sedang berbondong-bondong mendoakan kita. Mereka sedang mencatat kebaikan kita ini. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum mereka duduk dalam majelis ilmu. Yang kita bicarakan dari tadi kan Allah. Yang kita bicarakan dari tadi kehebatan Rasulullah, betul nggak? Maka kata Nabi, pasti di tempat itu akan ada jutaan bahkan miliaran malaikat. Mereka bersab-sab memuji nama kita, ya Allah itu si fulan, ya Allah ampuni ya Allah. Bang Arif ampuni ya Allah, Bang Andi ampuni ya Allah. Teman-teman yang di Tengkleng sekarang ngaji ampuni ya Allah. Kata Allah apa? Qumu maghfuran lakum wa buddilat sayiatukum hasanat. Iya. Nanti kalau mereka udah selesai, saya ampuni dosa-dosa mereka. Jadi teman-teman yang jauh bersyukur. Ya, bersyukur pahalanya lebih banyak. Bang Alvin dari Pondok Kelapa datang, ngantuk-ngantuk, Masya Allah. Insya Allah ya, semoga semuanya Allah terima kita semuanya. Dan yang paling terpenting adalah nanti kita mendingan sama-sama istighosah di tempatnya Mas Ridho. Ya, kita baca subhanallah, subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Nabi mengatakan barang siapa yang membaca la haula wa la quwata illa billah wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah hil aliyyil azim.
hari ini nama kita sudah tercatat di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Insyaallah. Semoga Allah terima kita semuanya. Ada pertanyaan nggak? Ayo. 10:30 gimana? Gak kerasa ya ngaji tuh ya. 10:30 aja. Terkait isbal tadi kan. Jadi kan menyapu itu ya. Kayak kan sempat dulu kan disorotin bahwa muslim itu ngatung-ngatung gitu Ya. kan. Nah, tapi kan mungkin kita butuh pencerahan. Ya. Sebenarnya itu kan banyak yang pembahasannya itu untuk memudahkan kita dari najis. Bes. Nah, terus ada lagi Itu dalil aklinya lah ya. aklinya. Terus yang kedua katanya kan kalau sholat itu harus terlihat mata kakinya. Oh ya. Sebenarnya itu seperti apa gitu yang utama. Baik. Jadi kalau bicara tentang isbal, pertama kembali ke hukum tadi. Isbal yang haram itu yang sengaja dia isbal, ya dia sengaja dan dia mukhtalif dengan sunnahnya Nabi. Nggak percaya. Kalau seandainya mohon maaf sekali, mohon maaf. Dia ada uzur di sini korengan. Ya kan? Kemudian dia malu atau ya pokoknya uzur lah. Dan dia menutupinya dengan jubah yang hampir menutupi mata kaki, nggak jadi masalah. Karena Sayyidina Abu Bakar pun setiap pakai baju kegebesaran. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar orangnya kurus. Orangnya kurus. Intinya tergantung dengan di dalam hati kita. Aduh saya nggak bisa nih kalau belum bisa nih pakai celana yang sampai segini nih. Ya segini nih, segini. Misalnya segini, saya belum bisa nih, ya kan? Ya maka amannya kayak saya kan, saya nggak ada yang sampai segini-segini. Ini aja, yang penting nggak isbal aja, yang penting masih mata kaki kelihatan. Dan sunnahnya isbal itu segini nih, nah antara betis nih. Jangan terlalu tinggi-tinggi, ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Takutnya kalau terlalu tinggi seperti ini, mohon maaf ya, maka nanti ketika dia sujud atau ruku akan terlihat aurat. Karena auratnya laki-laki baina surah wa rukbah. Ini buat laki-laki, buat perempuan sempurna semuanya. Kecuali muka dan telapak tangan. Kalau bisa, perempuan pakai kaos kaki kalau bisa. Dan yang kedua, hikmahnya nggak isbal itu, ya, benar tadi, agar tidak apa? Tidak terkena najis. Kalau kita pakai baju yang begini, jalan kan kotor juga, seperti itu. Terus masalah sholat harus kelihatan apa? Mata kaki itu nggak ada, ya. Sholat itu rukun apa syarat apa katanya? Katanya rukun. Syarat enggak. Syarat sholat ada 6. Pertama, wajib mengetahui masuk waktunya sholat. Yang kedua, wajib mengetahui arah kiblat. Yakin, zon. Yang ketiga, suci, pakaian, badan, tempat. Ya. Yang keenam, zon yang kuat. Kalau itu sudah waktunya sholat. Seperti itu. Kalau seandainya saya sama Bang Arif kesasar di tengah hutan. Kata saya bilang, Mas Arif sekarang udah masuk nih waktu zuhur. Kita nggak punya kompas dan nggak punya apa-apa lah. Pokoknya handphone pun mati. Saya sholatnya yakin ke sana nih, ini matahari nih ke sana nih. Bang Arif yakinnya ke sana, ya udah menurut keyakinannya masing-masing. Kalau seandainya Bang Arif ikut saya tanpa ragu di dalam dirinya, maka nggak sah sholatnya. Jadi nggak ada harus kelihatan mata kaki, nggak ada. Teman sunnahnya harus di atas mata kaki, pakai pakaiannya itu. Itu baik dalam sholat atau di luar sholat ya. Tapi kalau seandainya gini, teman-teman yang biasa pakai lepis kayaknya kurang pas deh kalau di mata kakinya kelihatan, maka nggak jadi masalah. Cuman hukumnya jadi makruh. Yang penting tidak bertentangan dengan sunnah Nabi. Udah gitu aja. Kalau bicara hukum ya, karena hukum itu bukan hanya fikih, tapi ada hukum usul fikih. Jadi nggak saklek, haram enggak. Tergantung keadaan kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau mata kaki itu tutup pas Sah. ya? Sah. Aku juga kan kalau lagi sholat lihat ini. Ini kan, nah, lihat, ya kan? Nah kalau begini kan tuh, ini sah juga. Kalau ini kalau Mbak Vina sholat kelihatan ini ya nggak sah. Jangan kan kelihatannya Mbak Vina sholat rambutnya kelihatan aja jadi nggak sah. Yang tidak buru-buru ditutup ya. Nah, seperti itu. Jadi harus paham seperti itu. Ya, ada lagi. Nah. Kalau menggulungkan pakaian atau celana gitu. Gimana? Jadi kan
kepanjangan celana. Ya. Nah, kita mau gulung nih, gulung celana gitu, apa boleh Ustaz? Boleh dong. Dengar-dengar sih katanya nggak boleh. Lagi sholat apa di luar sholat? Lagi sholat. Nggak boleh lah, karena kita melakukan gerakan di luar sholat itu. Oh, nggak apa-apa. Apa yang jadi masalah apanya? Dengar sekarang kita lagi dulu. Ngawri. Nggak boleh yang mau digulung. Is, masa dulu. Dasarnya orang ada-ada aja ya sekarang ya, emang aneh-aneh. Jadi pentingnya ilmu bersanad tuh seperti itu. Makanya pentingnya punya guru tuh seperti itu. Alhamdulillah kemarin di Ngaji Pro kita bahas tentang bagaimana memilih guru. Ya, di Ngaji Pro tuh ada tulisan ya, hadis Rasulullah, barang siapa yang belajar tanpa guru maka fasyaihu syaitan, gurunya adalah iblis. Hati-hati teman-teman kalau beli buku agama yang tidak paham tolong tanyakan ke saya. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa nanti jadikan PR. Ya, jangan menafsirkan sendiri. Musadek tuh, ya, dia bisa ngaku jadi nabi karena banyak buku dia. Hati-hati. Kadang-kadang orang yang baca toh tidak mau belajar dengan guru jadinya kacau. Bisa mengaku jadi nabi nanti. Nauzubillah min zalik. Ya, pokoknya kalau ada orang yang mengaku jadi nabi jangan percaya. Karena la nabi ya min ba'di, enggak ada nabi setelah Rasulullah. Udah. Nabi Isa nanti akan turun bukan menjadi nabi, menjadi seperti kita. Nabi Isa turun nanti menjelang hari kiamat dan beliau akan membunuh Dajjal di masa yang 40. Nabi tidak sebutkan 40 tahun, 40 hari atau 40 bulan. Pokoknya Dajjal akan mati di tangannya Nabi Isa. Dipenggal lehernya. Ya, dipenggal lehernya. Dibawa oleh Nabi Isa. Nah, itu Masya Allah. Hati-hati lah pokoknya lah. Masya Allah. Tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Ini sekarang karena jahilnya kita dikasih karomah ngaku jadi nabi jadi ikut-ikutan juga. Ada nabi tuh mantap tuh di sana. Ada lagi nggak? Baik. Apabila saudara atau teman ngajakin bakar-bakaran ikan atau ayam lah, itu gimana kan? Kalau niatnya untuk senang-senang kita aja, ya karena kita bisa kumpulnya di malam itu nggak jadi masalah sih, Basko Cordo kalau dalam bahasa Pakistan. Kuibat nehihe nggak jadi masalah. Ya, kalau seandainya ada sesuatu yang menjadikan diri kita ada ngerayain itu bisa kufur. Ya kita bakar-bakar ikan nih, ya kan? Ya, kita ngerayain tahun baru. Nah, itu jadi kufur tuh. Tapi kalau kita bakar-bakar ikan yuk. Ya, silaturahim. Cuma kan kita nggak bisa lagi kapan nih jumpanya, besok kan libur juga lah. Ya udah bismillah gitu kan. Aman kalau kayak gitu. Ajangan silaturahim nggak jadi masalah kok. Hah? Lebih baiknya ngaji dulu. Ini sekarang yang nelpon saya itu udah berapa masjid ini. Tat, kita bikin istighosah, tapi gembus dari bulan kemarin, Mas Ridho. Pokoknya tanggal 31 Ustadz nggak boleh kemana-mana katanya. Kita istighosah, ya udah. Masya Allah, masjid-masjid udah banyak sekarang, alhamdulillah Mas Arif. Masjid-masjid sekarang di Jakarta hampir setiap malam tahun baru mereka adakan istighosah. Alhamdulillah itu. Barokahnya mereka semua, insya Allah berkah, insya Allah kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya. Nah, ada lagi nggak? Cukup. Bang Alken mau tanya, insya Allah. Oh, mudah-mudahan Bang Alken dan keluarga sakinah mawaddah ya. Anaknya semangat hafal Quran, mana anaknya? Semangat hafal Qurannya insya Allah ya. Kita doa dulu. Bang Adi mau nanya nggak? Aman ya? Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholih wa ila hadrati khususon. Teng-teng wedus lali omah. Ayam gebuk Pak Gembos dan semua teman-teman yang punya usaha, mudah-mudahan dengan barokahnya ngaji kita pada malam ini, Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah berikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaikan semua hajatnya tanpa terkecuali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah, jagalah hati kami ya Allah, istiqomahkan hati kami ya Allah, jauhkan kami dari kekufuran ya Allah.
Jauhkan kami dari kemurtadan ya Allah. Lisan kami, hati kami, pikiran kami ya Allah. Ya Allah, sabit qulubana ala ta'atik ya Allah. Kekalkan iman dalam hati kami ya Allah. Sabit qulubana ala dinik ya Allah. Kekalkan iman dalam hati kami ya Allah. Kuatkan Islam kami dalam hati kami ya Allah. Tumbuhkan rasa cinta kepada Rasul dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, selesaikan hajat semua teman-teman kami yang ada di sini ya Allah. Ya Allah, selesaikan semuanya ya Allah. Berkahi tempat ini ya Allah. Berikan rezeki yang halal di tempat ini ya Allah, sehingga menjadi kebaikan ya Allah. Menjadi kebaikan buat keluarga ya Allah semuanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terimalah ngaji kami ya Allah. Terimalah ngaji kami ya Allah. Terimalah amal kami ya Allah. Terimalah akhlak kami ya Allah. Zidna wa la tangkusna. Tambahkan ilmu kami, jangan kau kurangi ya Allah. Zidna ilma, zidna imanan wa taslima. Ya Allah, tambahkan iman kami ya Allah. Selamatkan iman kami ya Allah. Wala tangkusna ya Allah, jangan kau kurangi iman kami ya Allah. Jangan kau hilangkan iman kami ya Allah. Akrimna wala tuhinna ya Allah. Muliakan kami, jangan kau hinakan kami ya Allah. Usturna wala tabdohna ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah, jangan kau buka ya Allah. Usturna wala tabdohna ya Allah. Tutup aib kami ya Allah. Tutup aib kami nanti ya Allah. Tutup aib kami di dunia ya Allah. Tutup aib kami nanti di mahsyar ya Allah. Jangan kau buka aib kami di mahsyar ya Allah. Jangan kau buka aib kami di mahsyar ya Allah. Tutup aib kami ya Allah. Ya Allah, adkhilnal jannatal firdausi bighairi hisab. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah tanpa hisab. Bersama kedua orang tua kami ya Allah. Bersama mertua kami ya Allah, teman seperjuangan kami ya Allah di majelis ini ya Allah. Kumpulkan kami di surga di majelis ini dengan teman-teman di majelis ini ya Allah, dengan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sempurnakan iman, amal, akhlak ya Allah. Matikan kami dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man amala alladzi balighuna hubbak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.